Hari ini firman Tuhan kepada kita, bersihkan dulu bejana hati kita dan terimalah roh kehidupan, roh Tuhan yang bisa memampukan kita menghadapi keadaan-keadaan zaman ini. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada kita untuk persiapan perayaan Hari Pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan kapan? Minggu depan. Haleluya. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi masih banyak orang percaya yang belum mengalaminya. Sebabnya saudaraku, hari ini kita lihat bejana hati kita. Apakah memang sudah siap untuk hal itu? Tentunya sering kita membaca, ada misalnya pamflet ya, di satu daerah atau di satu tempat, di tiap lingkungan yang baik, tentunya yang bersih ya, dikatakan di situ, buanglah sampah pada tempatnya. Sering membaca saudaraku? Nah, itu merupakan suatu pembelajaran bagi kita untuk hidup baik, untuk hidup bersih, untuk hidup bermasyarakat dengan teratur tentunya. Kenapa perlu itu? Karena sampah hanya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Betul? Siapa suka mencium bau sampah? Pasti nggak ada. Sampah hanya mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan semakin lama ditumpuk, itu akan bisa menjadi semakin racun yang bisa mengganggu kesehatan. Begitu juga kalau kita mau menyimpan barang-barang berharga. Mungkin Bapak Ibu Saudara beli lemari hias yang cantik dan mahal. Apakah saudara menempatkannya di sembarang tempat? Tidak. Tentunya barang berharga itu kita tempatkan di ruangan yang baik, yang bersih, yang aman. Dan kalau sebelumnya ada di situ barang-barang rongsokan, terlebih dahulu harus dikeluarkan. Bahkan kalau nggak berguna lagi dibuang. Kenapa? Supaya ada tempat untuk menyimpan barang berharga tersebut. Yang memahaminya katakan amin. Nah, itu kehidupan jasmani. Kalau dalam kehidupan jasmani kita belajar hidup bersih, tahu hidup bersih itu baik, sehat, dengan cara buang sampah pada tempatnya, simpan barang berharga, dengan terlebih dahulu membuang segala barang rongsokan dan barang-barang atau sampah-sampah yang tidak berguna, maka lebih lagi hal kehidupan rohani kita. Amin saudaraku. Sekarang kita bicara tentang bejana hati kita, ruang hati kita. Jika selama ini mungkin telah diisi dengan berbagai hal, ada hal-hal yang kotor yang tidak berguna masuk di dalamnya. Dan hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan yang tadi kita deklarasikan lebih mahal dari emas dan perak, ketika kita mendengar firman Tuhan yang sangat berharga, yang nilainya melebihi apapun juga, dan ketika kita mau meminta Roh Kudus untuk tinggal menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu membersihkan ruangan atau bejana hati kita terlebih dahulu. Haleluya. Dan semua sampah yang menguasai hidup kita, atau mungkin ada gaya hidup, kebiasaan yang tidak baik selama ini, perlu kita buang pada saat ini. Bisakah saudara mendengar suara saya dengan baik? Tadi waktu penyembahan lumayan bagus, sekarang agak kurang, saya rasa, nggak tahu di mana. Supaya diperhatikan ya. Nah, inilah pesan Tuhan bagi kita dalam menyambut perayaan Hari Pencurahan Roh Kudus yang akan kita rayakan minggu depan. Jika ada bejana hati yang belum
dibersihkan. Sama seperti sebuah kolam misalnya, kalau kolam itu airnya kotor dan makin lama makin naik dan seluruh kolam itu menjadi kotor, dan itu akan sangat tidak baik. Tidak ada jalan lain selain mengeluarkan seluruh isinya dan menggantinya dengan air yang bersih. Apabila tidak, itu berarti kita sedang memelihara sesuatu yang dapat berdampak buruk, baik dalam hidup kita maupun dalam hidup orang lain di sekitar kita. Perhatikan, hanya melalui bejana hati yang bersih dan murnilah, maka akan mudah Tuhan untuk menaruhkan kehendaknya ke dalam hidup kita. Dan Tuhan gak main paksa. Nah, apa yang harus kita perbuat agar bejana hati kita ini menjadi bersih, murni, untuk didiami oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, mari kita baca dulu Yakobus 1 ayat 21. Dengan rendah hati kita biarkan Sang ahli kebun itu menata hati kita. Dialah pemilik kebun itu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terjemahan lain berkata begini: dengan segala kerendahan hati, biarlah kita membiarkan Tuhan, Sang ahli kebun, menata taman hati kita dengan firman, sehingga menjadi taman keselamatan bagi hidup kita. Amin, saudaraku. Apa yang bisa dilakukan seorang ahli taman, ahli kebun? Di sini ada ahli taman, Ibu Bram ya. Dia pasti tahu bagaimana itu menata taman. Apa yang biasa dilakukan seorang ahli kebun dalam membuat sebuah taman yang indah? Pertama-tama tentunya dia lakukan membuang segala jenis batu-batuan, ranting-ranting, kerikil-kerikil yang ataupun tumbuhan-tumbuhan liar yang sebelumnya ada di lokasi taman yang akan dibentuk tersebut. Lalu kemudian dia ganti tanah-tanah lama yang kering itu dengan tanah baru, yaitu tanah yang subur. Setelah itu barulah kemudian diolah tanah itu, tentunya dengan segala peralatan yang dia punya, sambil memupukinya. Ketika tanah itu sudah gembur, barulah dia mulai menanaminya dengan berbagai tanaman bunga yang indah dan menarik, lalu menyiraminya dengan air, hingga akhirnya menjadi sebuah taman yang indah. Haleluya. Nah, seperti itulah gambaran ahli kebun yang di Yakobus 1 tadi. Yesuslah ahli kebun itu. Pribadi Tuhan Yesus sendirilah ahli kebun itu. Ketika ia menata taman hati kita, kuncinya adalah kerendahan hati, mempersilahkan Tuhan menyiangi hati kita, menyiangi pribadi kita dengan firman-Nya. Dengan apa, saudaraku? Jadi apapun kebenaran firman yang menempelak hati kita, kita siapkan diri untuk berubah dan mentaatinya. Amin. Masa-masa penyiangan itu mungkin terasa gak nyaman. Saat firman menempelak hati kita, itu hati kita disiangi, bisa terasa gak nyaman. Namun percaya
Saudara sudah tahu pasti ceritanya itu. Itu sebabnya saat firman itu menyiangi hati kita, kalaupun terasa tidak nyaman, kalaupun seperti disayat-sayat, percayalah, sang ahli kebun itu tahu benar apa yang sedang ia kerjakan bagi kita. Haleluya saudaraku. Biarkan dia menata taman hatimu. Bagian kita sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sudah seluruh hidup saudara-saudara serahkan? Sekarang ini 10 kamarnya sudah milik Yesus. Yang kedua, jadikan hatimu tanah yang baik, karena ada 4 pilihan. Dan Tuhan berkata dalam Ulangan 30, pilihlah, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah. Jenis tanah juga ada pilihan. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yesus sendiri menjelaskan sebuah perumpamaan tentang penabur benih kepada murid-muridnya. Penabur yang menaburkan benih itu adalah orang yang menaburkan firman Tuhan, dan benih yang jatuh ke tanah adalah firman Tuhan yang masuk ke hati manusia. Dan setiap jenis tanah melambangkan jenis hati yang berbeda-beda. Itu saya katakan pilihan tadi ada 4, dituliskan Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Jenis yang pertama dikatakan benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu melambangkan hati orang yang hanya mau dengar, tapi tidak memahami, tidak mau melakukan dalam hidupnya. Maka datanglah si jahat, datanglah iblis merampas firman Tuhan itu dari hati orang tersebut. Itu jenis pertama. Jenis yang kedua pilihannya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu melambangkan hati orang yang mendengar firman hanya diterima sebatas otak, sebatas pengetahuan, tidak berakar dalam dirinya. Lalu datang penindasan, datang penganiayaan karena mungkin mau dilakukan firman itu, tapi gak tahan dia, segera murtad. Pilihan ketiga dikatakan benih itu jatuh di tengah semak duri. Itu melambangkan hati orang yang mendengar firman, tapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Khawatir akan hidup ini, khawatir apa yang makan minum pakai, khawatir akan anak-anak, sekolah anak bagaimana, terbuai oleh tipu daya kekayaan, terbuai oleh kenikmatan hidup, dan itu menghimpit firman itu sehingga gak berbuah. Firman Tuhan yang berkuasa itu tidak digunakan untuk menguatkan dirinya. Dan yang terakhir, inilah yang harus kita pilih. Benih itu jatuh di tanah yang baik. Katakan, hati saya adalah tanah yang baik. Ini melambangkan hati orang yang mendengar firman, menyambutnya, memahaminya, dan menyimpannya dalam hati. Dan itu berakar kuat sehingga dia berbuah. Injil Matius, Markus, Lukas berkata 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Ini pilihan. Saat duduk seperti ini dalam ibadah, tanah yang manakah hati kita?
Mungkin sejak kita lahir baru puluhan tahun sudah dengar hal ini. Tapi yang kita pilih, yang di pinggir jalan lah, yang di berbatu-batu lah, yang di semak duri lah, mungkin hanya berapa persen lah dalam sepanjang hidup setelah lahir baru tanah yang baik tersebut. Akibatnya banyak hal yang seharusnya Tuhan mau lakukan tapi tidak kita alami. Mulai hari ini berdoalah agar Roh Kudus membuat hati kita memahami kebenaran firman Tuhan. Amen. Dan menuntun setiap perbuatan keseharian kita. Nah, itu dibawa pada kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita berumah tangga, suami dan istri, bagaimana kita dengan anak kita, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita di tempat pekerjaan kita, di lapangan, bagaimana kita dengan bos kita di dunia ini. Itu semua akan nyata, akan nampak dalam perbuatan keseharian kita. Oleh sebab itu, milikilah hati seperti tanah yang baik. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Dan selanjutnya, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin. Amsal 4:23 semua kita tahu, jagalah hatimu dengan segala, karena dari situlah hati adalah salah satu bagian dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan sangat penting. Kalau secara tubuh ini, secara jasmani ini hati sudah sakit, sudah parah. Hati adalah master kontrol, pusat kontrol pada diri manusia. Saya pelan-pelan ini ya. Baik buruknya seseorang ditentukan oleh hatinya. Apa saudaraku? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Amsal 4:23 berkata gini, karena itu jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Haleluya. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Banyak orang berkata otaklah, pikiranlah yang menentukan jalan hidup manusia. Tetapi Alkitab berkata hatilah yang menentukan jalan hidup manusia. Amin. Amin. Ada sebuah ilustrasi, mau dengar? Mungkin sudah pernah ya saudara dengar, tapi mari kita renungkan kembali. Kalau nggak salah mungkin Bapak Gembala pernah menyampaikan, atau di manalah saya lupa. Ada sepasang suami istri. Dia baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Tetangga mereka sedang menjemur pakaian. Udah pernah dengar? Belum ya? Sang istri langsung memberi komentar dan memprotes tetangganya itu. Wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih. Sepertinya ibu itu gak tahu cara mencuci dengan benar. Suaminya melihat juga, tapi suaminya itu diam, gak komentar apa-apa. Nah, sejak hari itu, ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri itu memberikan komentar tentang kurang bersihnya si tetangga itu mencuci pakaiannya. Kadang-kadang ia bilang, mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus mereknya, supaya cuciannya itu bersih. Kadang-kadang dia bilang, wah, apakah suaminya
melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya itu, wow, terlihat cemerlang dan bersih. Lalu ia panggil suaminya. Dia berteriak, wow, ada perubahan. Ternyata ibu itu telah belajar bagaimana cara mencuci pakaian dengan benar. Lihat, itu sudah bersih, cemerlang. Sang suami berkata, istriku, tadi aku bangun pagi-pagi benar sekali dan membersihkan jendela kaca kita. Paham saudara? Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga yang tidak benar, tetapi kaca jendelanya lah yang kotor. Bisa dipahami ya? Begitulah dengan kehidupan ini. Apa yang kita lihat tergantung kepada kejernihan pikiran kita yang adalah jendela hati kita. Haleluya. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula lah perbuatan kita. Katakan kiri kananmu, bersihkan dulu jendela hatimu. Haleluya. Nah, itu sebabnya dikatakan jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, untuk menjaga hati kita baik-baik, bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Karena Tuhanlah yang memuji hati. Mazmur 17 ayat 3 berkata begini. Sama-sama, bila sudah ada. 1, 2, 3. Bila engkau memuji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Berani gak kita ya? Saya baca-baca ayat ini, saya renung-renungkan betapa bersihnya hidup orang yang bisa berkata seperti ini kepada Tuhan. Amin. Bila engkau memuji hatiku, kalau kita mau tidur, kita berkata kepada Tuhan, sepanjang hari ini periksa hatiku Tuhan, gak ada kau dapat yang jahat dalam hatiku, mulutku pun gak terlanjur. Tapi kalau belum, kita mintalah firman membersihkannya. Amin. Kita mintalah darah Yesus. Dan Tuhan melihat hati. Dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Selanjutnya, bagaimana supaya kita menjaga hati kita ini baik-baik? Belajar kepada firman Tuhan. Enggak henti-hentinya walaupun sudah puluhan tahun lahir baru. Sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Haleluya. Mungkin seorang profesor pun ngomong kepada kita, belum tentu kita mau dengar. Belum tentu juga terdeteksinya hati kita. Tapi kalau kita belajar kepada firman, itu paling efektif mendeteksi dan membersihkan hati kita. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang bagaimana? Banyak juga orang Kristen gak bersih hatinya, betul? Betul? Berantem juga, musuhan juga, khawatir juga. Ini tadi kembali ke pilihan yang pertama, firman yang ditabur di tanah yang baik.
itulah yang mampu membersihkan. Karena itu, milikilah hati yang tanah yang baik. Itu sebabnya cintailah firman Tuhan. Haleluya. Sukalah baca skedul Alkitab. Gak perlu bingung, aku harus baca apa hari ini. Ada skedul kita. Kalau kurang paham, bisa dilihat berkatnya oleh pelayan-pelayan Tuhan yang membagikannya tiap hari. Kalau kurang paham lagi, bisa berdoa. Amin, saudaraku. Selanjutnya, menjaga hati baik-baik, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Walau sakit, walau seperti saya. Sebab Tuhan adalah ahli, saya katakan tadi. Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati. Walau remuk bisa dipulihkannya, amin. Saudara, dalam Yeremia 18 itu dituliskan bagaimana membentuk bejana itu. Kita tanam liat, rusak bentuk lagi, rusak bentuk lagi, asal mau. Haleluya, saudaraku. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan. Supaya pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi Roh Kudus menguasai hidup kita, akan menghalangi sukacita itu, akan menghalangi damai sejahtera pada diri kita, dan itu menyebabkan kehilangan berkat Tuhan. Katakan dengan saudara, jangan kehilangan berkat Tuhan. Jaga hatimu baik-baik. Haleluya. Yang terakhir, masih terbuka hatinya? Ini selalu dan selalu disampaikan, jangan hidup dalam kesombongan. Perhatikan, orang kaya bisa sombong, orang miskin bisa sombong. Orang berhasil bisa sombong, orang gagal bisa sombong. Orang ganteng, cantik bisa sombong, orang jelek juga bisa sombong. Jangan katakan hanya untuk aku ya firman Tuhan. Enggak, untuk kita semua. Haleluya. Jadi kalau disiangi hati kita, kalau agak-agak disayat hati kita membaca firman, mendengar firman, relakan saja. Amin, saudaraku. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan. Saudaraku, banyak tokoh di Alkitab jatuh karena kesombongan. Akhirnya mereka bisa meninggalkan Tuhan, kemudian jauh dari Tuhan. Banyak tokoh Alkitab. Sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga. Amin. Merasa diri mampu tanpa Tuhan, itu sombong. Merasa diri juga mampu tanpa orang lain, itu juga sombong. Dan saya sudah lama baca kitab Ayub. Kalau ada saudara yang sama dengan saya, puji Tuhan. Tapi baru kali ini saya baca lebih mendetail tentang hal ini. Bagaimana Ayub memandang orang sombong. Apa dikatakan? Ayub 20 ayat 6 sampai 7. Saya baca ya. Agak-agak gak enak bacanya. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti baru itu saya perhatikan itu. Namun seperti taiknya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Ngeri gak? Orang sombong itu. Gak usah saya ulangi ya. Begitulah Ayub memandangnya. Jadi kesombongan itu sangat mengerikan. Saya ulangi lagi. Bapak Pendeta Sitangan berkata, orang sombong pun nggak suka sama orang sombong. Inilah cakap kotor. Saya bingung kenapa cakap kotor ditulis di sini. Tapi itu untuk pelajaran.
Nggak ada gunanya sombong itu. Haleluya. Kesombongan ini perhatikan lebih dahsyat lagi. Tadi memang cakap kotor ya. Kesombongan membuat hati orang menjadi keras sehingga gak mau bertobat walau sudah melihat malapetaka. Kita baca Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Wahyu 9 ayat 20 sampai 21 sama-sama. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, pencabulan dan pencurian. Siapa yang sudah menyaksikan malapetaka oleh COVID-19? Gak saudara saksikan itu? Gak saudara lihat itu di berita-berita? Siapa yang menyaksikannya? Angkat tangannya. Ada gak pertobatan di hati kita sejak itu? Makin baik gak kerohanian kita? Di sini dikatakan tetapi manusia lain. Ini ceritanya nanti kita sudah terangkat. Amin. Amin. Jangan kita ikut di situ. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Jadi kalau ada orang bahasa asingnya jugu kali, apa saudaraku? Apa bahasa Indonesianya itu? Udah termasuk lah itu di sini. Katakan dengan saudara, jangan jujur saudaraku. Haleluya. Haleluya. Sudah kita lihat banyak malapetaka terjadi zaman ini. Bertobatlah. Jangan pilih tetap sombong atau sombong itu tidak mau bertobat juga. Kadang kita merasa sulit menerima kepenuhan Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Sebab bencana hati kita sudah terlalu penuh. Dengan saya katakan tadi, penuh dengan sampah, penuh dengan barang rongsokan, penuh dengan hal-hal yang tidak berguna. Apa itu? Penuh dengan kepahitan, penuh dengan amarah, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kedagingan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kesombongan, dan lain-lain. Dan secara tidak sadar, hati kita dipenuhi dengan sampah duniawi yang seharusnya itu tidak di sini tempatnya. Itu sebabnya buanglah sampah pada tempatnya. Katakan, hatimu bukan tempat sampah, saudaraku. Buang pada tempatnya. Haleluya. Oleh sebab itu, mulai hari ini ambil komitmen, kosongkan hidup kita dari hal-hal yang tidak berguna. Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkanlah apa yang mulia, apa saja, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau enggak itu buang aja. Haleluya. Kalau enggak benar, apa yang benar? Firman. Kalau enggak sesuai firman, jangan dikerjakan. Kalau enggak mulia, mulia itu enggak bisa dicakapkan lah ya. Kalau saudara melihat suatu tempat yang sangat-sangat, kalau saudara lihat konser-konser lah ya, saudara lihat indahnya lampu-lampunya, gemerlap. Nah, itu lebih dari itu lah mulia.
Jadi kalau nggak mulia buang saja, amin. Nggak usah dipikirin. Kalau apalagi dikatakan kalau nggak adil, adil itu bukan berarti 1/2, bukan itu. Ya, adil menurut Tuhan. Kalau nggak sesuai firman, nggak usah dipikirkan. Kalau nggak suci, kalau nggak manis, pahitnya hati saudara mendengar cakap orang, lalu saudara merenungkan sampai berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang tahan sampai bertahun. Heran juga saya, kalau ada orang pahit hati sampai bertahun, heran saya, kemana Roh Kudus itu? Katakan diri kamu saudara, jangan pahit hati. Ada orang pahit hati sama suaminya, pahit hati sama istrinya, pahit hati sama orang tuanya, sampai mengutuki. Itu bahaya. Orang lahir baru seharusnya tidak lagi demikian. Sebelum matahari terbenam harus selesai. Biar sukacita kita semua, biar damai sejahtera kita semua. Haleluya. Jadi kalau nggak patut dipuji, nggak sedap didengar, nggak usah disimpan di sini. Buanglah sampah pada tempatnya. Katakan sekali lagi, hatiku bukan tong sampah. Haleluya. Jadi ambil komitmen mengosongkan hidup kita dari hal-hal yang tidak berguna itu. Kosongkan bejana hati kita, biar bisa diisi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam menyambut hari pencurahan Roh Kudus, siapkan bejana hati sebesar mungkin. Haleluya. Dan terimalah roh kehidupan itu yang membawa kebangkitan besar. Karena Roh Kudus itu dia bekerja tanpa batas. Yang membatasi sampah tadi, pikiran kita yang sempit tadi. Siapkan wadahnya, men. Yaitu apa wadahnya? Bejana hati kita sendiri, untuk menampung dicurahkannya kuasa yang besar tersebut. Semakin besar, semakin baik. Haleluya. Saudara tahu cerita kisah di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Katakan kiri kananmu, jangan terlalu sedikit buka hatimu. Buka selebar-lebarnya. Buang sampah dari hatimu. Haleluya. Sebab tidak ada batasan kalau Roh Kudus mau memenuhi kita. Itu tanpa batas. Jadi kalau ada yang sudah menyesaki selama ini, ruang hati saudara sudah penuh, menghalangi kuasa itu berkarya. Dengan firman Tuhan hari ini, buanglah itu, bersihkanlah itu, biarkan Roh Kudus, roh kehidupan berhembus dan menguasai seluruh aspek hidup kita. Maka kebangkitan besar akan terjadi. Pertama-tama bagi pribadi kita, kemudian memberkati orang-orang di sekeliling kita. Haleluya, saudaraku. Bisa dipahami firman Tuhan ini? Mau mempraktekannya? Sekali lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Hatimu bukan tong sampah. Haleluya. Apa yang tidak benar, apa yang tidak membangun, apa yang tidak membuat Roh Kudus leluasa bekerja, buang saja, singkirkan saja. Kita tidak perlu melihat tetangga kita, si anu itu gak rohani, gak perlu. Bersihkan jendela hati kita. Haleluya. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Ada yang ditusuk-tusuk hatinya? Bagus kalau ada. Saya pun membaca ini ditusuk-tusuk hati saya. Maka seperti Mazmur tadi, belum sepenuhnya bisa berani berkata,
Amin saudaraku. Engkau tidak menemukan sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur, karena mulut kita ini masih terlanjur. Kalau ada orang jugul kali masih terlanjur mulut ini. Tetapi segera Roh Kudus menyadarkan, gak boleh menghakimi, gak boleh mengutuk, gak boleh berkata tidak baik, gak boleh berkata tidak benar. Dia juga makhluk ciptaan Tuhan. Dia juga, Yesus sudah mati bagi dia. Sekarang ini dia minta ampun, tapi kau masih marah. Sekarang ini dia minta ampun, Tuhan ampuni, tapi kau masih mendendam, masih ada di hatimu yang tidak baik, masih ada di hatimu yang jahat. Dia ke surga, kau kemana? Roh Kudus bisa bekerja di hati ini. Maka buka lebar-lebar, amin, amin. Seperti raja-raja tadi, pergi, ambil sebanyak-banyaknya, kosongkan hatimu selebar-lebarnya, biarkan dia bekerja seluas-luasnya, tanpa batas, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah hati kita bagaikan bejana, siap dibentuk, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang dipakai Tuhan, bukan hanya bagi keegoisan kita. Kalau pribadi kita mungkin bisa saja menikmati hadirat Tuhan, bisa saja kita menyembah, bisa saja kita bisa melakukan banyak hal, tapi untuk diri kita Tuhan mau lebih lagi, karena Roh itu dicurahkan supaya menjadi saksi, karena Roh itu dilimpahkan supaya berubah. Petrus berubah dari takut jadi berani.